pasti ada yang jaga lah. Insya Allah pasti ada yang jaga. Tadi juga bilang dia selalu mengingatkan untuk sholat. Iya, betul. Betul ya, kalau itu ya kita berdua lah saling ngingetin sama teman-teman juga. Ya untuk nggak lupa ibadah, untuk nggak lupa sama pencipta kita gitu, sama Allah Subhanahu wa taala ya, karena untuk kejadian-kejadian seperti ini kan kadang-kadang apa ya? Ya sedih iya, hati menangis iya gitu. Diri dia cuman ya itulah abang kita kadang Gary sekarang. ngorbanin diri buat nolong teman. Iya, gitu. benar. Itu Gary. Jadi Di video kan rame tuh bang, almarhum tergeletak di dekat motor. Lah itu kondisi saat tergeletak itu gimana bang? yang detail sih Kalau Kapasya kejadian kayaknya yang itu tahu. saya tidak tahu, karena yang saya tahu beliau sudah almarhum sudah diantar ke rumah sakit oleh orang yang ada di lokasi. Kapasya udah di Gitu. rumah sakit berarti ketemunya. Belum, udah diantar terus sampai rumah sakit jam 4 ya, kondisinya sudah di dalam IGD, namanya IGD ya, udah di IGD. Berarti Gitu. Kapasya Jadi mungkin di rumah sakit. jadi mungkin foto itu dibuat oleh orang yang ada di situ juga, terus ya entah bagaimana somehow langsung di-upload sama dia gitu aja sih. Tapi memang pasca kecelakaan yang dialamin sama abang saya sih. Ya. Maaf sebelum Saya maafin. Saya maaf. Iya, jangan dong. Jangan. kecelakaan tunggal Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. sudah mendapatkan kesaksian dari yang ada di sana. Udah dapat kesaksian. Kecelakaan tunggal aja katanya. Jadi memang motor itu oleng terus kecelakaan menabrak pohon yang ada di lokasi kecelakaan. Itu aja. Berarti bukan dalam keadaan mengebut gitu. Apa Normal aja sih, kayaknya normal aja kalau yang menurut saksi ya gitu. Bang, tapi di rumah sakit itu sempat mendapatkan perawatan atau seperti apa gimana sih? Iya, perawatan rumah sakit. Operasi atau gimana? Nggak operasi, masih dirawat aja di rumah sakit sampai tadi. Mungkin meskipun dengan benturan yang pelan, tapi kalau sudah ada di daerah kepala mungkin ya itu akan jadi sesuatu yang fatal juga. Jadi sampai saat terakhir tadi di jam 9.24 kalau tidak salah abang saya mengembuskan nafasan terakhir. mungkin mendapatkan kabar itu di pukul berapa? Saya jam 3 dikabarin Azriel, anaknya Bang, terus saya langsung menuju ke rumah sakit. Sampai rumah sakit tuh saya jam 4 kurang deh. Jam 4 kurang. Oh, Kak Ica sendiri kondisinya wajar lah, namanya seseorang yang ditinggalkan seorang sama yang disayangi. Mungkin ada sedikit terguncang juga karena semuanya tuh mendadak sekali kan gitu. Cuman insya Allah dia kuat, insya Allah anak-anak juga kuat, insya Allah kita para sahabat dan para orang-orang yang sayang sama dia, yang pernah dibantu sama dia, juga semuanya harus kuat gitu, karena kita yakin Bang Gary sekarang sudah menuju ke tempat yang lebih baik. Bang Gary sudah tidak sakit lagi, dan insya Allah husnul khotimah itu aja. Bang, ketika abang tadi ke rumah sakit, Mm-hmm. katanya abang melihat Bang Gary mungkin dalam kondisi yang tidak. Saya tidak sadarkan diri, saya ada di sampingnya, soalnya di sampingnya. Terus ya pasca kecelakaan itu kondisinya memang ya saya tidak bisa menjelaskan dalam bahasa medis ya intinya ya. Cuman setelah kecelakaan itu memang dia tidak sadar, intinya gitu. Terus Di dalam di IGD ada, itu juga ada. dari keluarga langsung ngabarin Caca langsung. Langsung datang semua. Ada anaknya juga Azriel, ada mamah juga, ada kakak-kakak juga, Kak Fira, Kak Caca, ada semua di sana. Bang, Gitu. kabarnya Bang Gary mau ke rumahnya mamah ya semalam itu. Iya seperti itu. Enggak, sebenarnya dari tempat dia sama teman-teman terus mau ke rumah mama, tapi memang takdir berkata lain, beliau harus kecelakaan tunggal, itu aja sih. Gitu. Oke Bang, mungkin apa yang kehilangan teman saudara mama sebagai etik. Mungkin apa sih mungkin Bang teringat gitu. Ini kan Tadi yang pernah dibilang sama si Bro Dedi juga. Lama banyak banget sama dia. Iya, maksudnya banyak banget. Jadi selain dia itu abang saya, sahabat saya, mentor saya di dunia acting dan lain-lainnya. Terus apa ya kalau bahasanya, kita partner in crime juga, bandel-bandel bareng juga. Yang meskipun lebih banyak saya ngomelin dia karena kan
si Botuna ini kan bocah tua nakal ini banyak bandelnya lah, banyak bandelnya. Cuman ya udah kenangan-kenangannya semua insya Allah kenangan yang terindah lah kalau sama dia lah. Hampir tidak ada, bahkan selama kita kenal berpuluh-puluh tahun hampir tidak ada kita berselisih sih gitu, hampir nggak ada. Itu kan artinya anak-anak ini juga masih tanggung jawab sebagai teman-teman juga Mm-mm. kan, untuk menjaga anak-anak itu seperti apa sih? Ya kalau pada dasarnya karena mereka semua udah saya anggap keponakan yang udah saya anggap anak sendiri juga gitu loh. Apapun yang insya Allah saya dan teman-teman bisa bantu pasti kita bantu. Itu karena kembali lagi saya mengingatkan bahwa Bang Geri ini orang yang super baik gitu, yang selalu mau membantu dimanapun sama siapapun dan tidak mengenal waktu kapanpun dia pasti membantu orang gitu. Jadi insya Allah pasti ada yang jaga lah. Insya Allah pasti ada yang jaga. Tadi juga bilang dia selalu mengingatkan untuk sholat. Iya betul ya kalau itu ya kita berdua lah saling ngingetin sama teman-teman juga ya untuk nggak lupa ibadah, untuk nggak lupa sama pencipta kita gitu, sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena untuk kejadian-kejadian seperti ini kan kadang-kadang apa ya sedih iya, hati menangis iya gitu, terus cuman ya memang takdirnya harus seperti ini gitu kan, kita jadi ya saya yakin bahwa ya Allah lebih sayang sama abang saya itu aja, sama Bang Geri lebih sayang. Dari kebaikan dia mungkin ya. Insya Allah Mbak, insya Allah. Ada pesan buat Kak Ica dan sama anak-anaknya. Pesan buat Kak Ica sama anak-anak, sama anak-anak Bang Geri semuanya, jangan khawatir, insya Allah kalian masih punya Om Pasya, masih punya Uncle Pasya, itu aja. Dari beberapa anggota, kebenaran Stokau 212 ini komunitas paling terbesar di Tangerang Selatan ya Pak Haji? Iya betul. Terbesar di Tangerang Selatan, anggotanya juga banyak, jadi ada beberapa anggota yang bawa ke sana sebenarnya. Jadi kita datang sama Pak Haji dan Ketua sudah datang ke rumah sakit. Yang menghubungi ke ini 212. Ngubungin ke 212 itu dari grup, di-share di grup, baru kita mengetahui, baru kita datang ke rumah sakit. Berarti bukan dari anggota sendiri ya? Dari Yang beritahu ke grup gitu ya? jadi emang kalau komunitas Stokau 212 ini kalau ada apa-apa selalu ngubungin Langsung share lewat ke grup. Ada kecelakaan Ada atau bentuk apapun yang ada di jalan pasti share ke grup. Maksud dan tujuan agar apa mungkin teman kita, karena kan Stokau itu berdiri dari tahun 87, udah 38 tahun, ya kemungkinan udah besar lah ya gitu. Jadi komunitasnya banyak gitu. Tapi kedatangan Bang Geri ke situ tuh kayak tiba-tiba aja dia langsung hubungi teman-teman lamanya. tiba-tiba kita lagi pada duduk-duduk santai ngobrol, tiba-tiba dia datang aja, datang juga nggak biasanya kalau datang dia turun dari mobil apa parkir, datangnya jalan kaki. Saya tanya, gimana bang? Lagi nyuci mobil. Beneran banget sih, pada kaget, semuanya juga pada kaget. Terus sempat kita foto-foto ngobrol, dia ngeliat-liat motor mau nyobain gitu doang, karena udah lama banget dia emang anggota Stokau 212 udah lama. Pakai baju apa ketika Bang Geri itu pakai baju hitam polos doang, kaos doang aja, bareng sama supir ada? bareng sama supir. Ketika dia pas bawa motor itu keluar, ada yang disampaikan nggak? Nggak ada sih, cuman Obrolan-obrolan berbicara perjalanan yang mungkin nggak ngarah tetap tidak di hal iya paling cuman kita ngasih tahu, bang udah lama nih nggak bawa, hati-hati ya. Iya siap, tenang, udah gitu aja dia. Ya kemungkinan sih Bang Geri itu kan udah lama ya, 2016 ya masuk ya. Maksudnya Jadi kemudian udah nggak lama lagi nggak ngadarin ereking. Kan kita tahu ereking itu kadang-kadang agak kenceng atau gimana, mungkin kurang keseimbangan atau gimana. Kemudian seperti itu, karena kan udah lama 2016 dia baru mulai kemarin kan. Ya kangen juga, ya baik juga sih dia masih mau silaturahmi ke teman-teman yang lama gitu. Memang Bang Geri orang baik juga sih. Ya begitu aja sih. kondisi motornya nggak apa-apa ya? kondisi motor alhamdulillah nggak apa-apa sih motor. Ada kayak ada polisi datang untuk ngecek stik api segala macam. Nggak ada ya Bang? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi dari langsung dibawa ke Langsung kita bawa ke rumah sakit. kondisinya gimana waktu itu? Kondisi ya Dia sempat iya, kondisinya emang sudah keluar darah, makanya beberapa anggota kita langsung bawa inisiatif bawa ke rumah sakit. Kita lagi pada nongkrong langsung di ini ngelihat, kita langsung ke rumah sakit. masih ada nanti atau Masih ada. Masih bergerak-gerak nih, Masih ada gerak-gerak. Masih ada. Masih. yang menghubungi keluarga siapa Pak Budi? Yang hubungin keluarga ada supirnya. Supirnya. Dikabarin. Supirnya kan kebetulan kalau supirnya juga ada di tongkrongan juga, habis steam nongkrong.
ke rumah sakit barengan sama supir, yang supirnya suruh ngubungin keluarga. Berapa lama dia ngilangnya dari tongkrongan itu? Dia nyobain dulu. Wah lama. Terakhir itu tahun 2017 Baji ya. Yang dia santunan, udah gitu udah nggak nongol lagi. Ketemu paling cuman ngeliat dia live doang. Baru ketemunya baru semalam sih. Baru semalam. Dia keluar bongkar setelah jam berapa? Jam 12-an Baji. 12-an. Dengar kabar sekitar jam Nggak lama sih, 12. Kalau di grup sih jam 1-an lah. Iya. Kita dengar berita di grup tuh di. Nggak lama. Iya. dari tongkrongan ke TKP itu dekat nggak mas? Audio Jungle.